Seni rupa Bali pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali yang diwarisi sejak zaman prasejarah. Bentuk-bentuk seni rupa tersebut masih hidup dan berkembang hingga kini. Dalam hal ini, tidak lepas dari faktor tradisi budaya, adat, istiadat. Salah satu seni rupa Bali tersebut adalah seni patung. Adapun tokoh seniman patung yang akan kita bahas pada kali ini ialah Bapak Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta lahir pada tanggal 14 November tahun 1951 di Tabanan, Bali. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam seni, terutama menggambar dan membentuk objek-objek dari tanah liat. Setelah kehilangan ibunya pada usia muda, Nyoman Nuarta diasuh oleh pamannya, seorang guru seni dan tokoh adat di desa Tegalinggah, lingkungan Bali yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan estetika artistik, memberi warna kuat dalam seluruh perjalanan hidup dan karya seninya. Nuarta melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD pada awal 1970-an. Di sini, ia bergabung dengan Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, sebuah kelompok progresif yang menentang estetika seni rupa, akademik konvensional, dan mendorong pendekatan seni yang lebih kontekstual dan eksperimental. Pada tahun 1979, sebelum ia lulus kuliah, Nuarta memenangkan sayembara untuk merancang monumen proklamasi di Jakarta. Keberhasilan ini menandai titik tolak karier profesionalnya sebagai pematung, dan karya itu menjadi simbol penting dalam seni publik Indonesia. Nyoman Nuarta adalah salah satu pematung kontemporer paling terkemuka di Indonesia, dikenal luas atas karya-karya monumental yang menggabungkan nilai-nilai budaya Bali dengan ekspresi seni modern. Pada tahun 2000, Nuarta mendirikan Nuar Sculpture Park di Bandung yang menjadi studio sekaligus taman seni seluas 4 hektar. Taman ini menampilkan berbagai patung besar dan kecil yang ia buat selama puluhan tahun, dan juga berfungsi sebagai galeri seni kontemporer, pusat diskusi budaya, ruang pertunjukan, serta laboratorium eksperimen seni. Karya paling ikonik Nuarta adalah patung Garuda Wisnu Kencana GWK di Bali, yang selesai dibangun pada tahun 2018. Setelah 28 tahun proses perencanaan dan pembangunan, patung setinggi 121 meter ini merupakan patung tertinggi di Indonesia dan menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung Garuda, simbol kebajikan dan perlindungan. GWK menjadi simbol kebanggaan nasional dan daya tarik wisata budaya. Selain GWK, Nuarta juga menciptakan Monumen Jales Viva Jayamahe di Surabaya. Monumen Jales Viva Jayamahe berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Patung ini menggambarkan perwira Angkatan Laut Indonesia dengan pakaian resmi berdiri gagah menghadap laut, simbol kesiapsiagaan TNI AL dalam menjaga perairan Nusantara. Dan Monumen Proklamasi di Jakarta, karyanya tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan sosial, lingkungan, dan spiritual yang mendalam. Tugu Proklamasi dirancang di usia muda. Karya ini menampilkan dua figur proklamator, Soekarno dan Hatta, dan menjadi bagian integral dari sejarah visual nasional Indonesia. Selain itu juga, Nyoman Nuarta, maestro pematung asal Bali, telah menciptakan karya monumental di ibu kota Nusantara IKN yang dikenal sebagai Istana Garuda. Karya ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga simbol kebangkitan nasional menuju visi Indonesia Emas ke 2045. Istana Garuda dirancang dengan bentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap, melambangkan semangat dan kekuatan bangsa Indonesia. Desain ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi ikon arsitektur di IKN. Tinggi patung Garuda 77 meter, bentang sayap 177 meter, jumlah batang tembaga 4.650 batang, masing-masing seberat 300 kg, total berat sekitar 1,398,3 ton. Luas kompleks istana
55,7 hektar luas bangunan istana, 2.400 meter persegi. Patung Garuda ini menyelubungi istana presiden, menciptakan kesan megah dan monumental yang mencerminkan identitas nasional Indonesia. Desain istana Garuda mencerminkan filosofi kehidupan Bali yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Nuwarta menyatakan bahwa desain ini sepenuhnya merupakan hasil kreasi orisinalnya tanpa meniru satupun bangunan di seluruh dunia. Nyoman Nuwarta dikenal dengan gaya ekspresionistik modern yang khas. Ia sering menggunakan logam seperti tembaga, kuningan, dan baja tahan karat, menciptakan bentuk-bentuk dinamis, detail, dan monumental. Filosofi hidup Bali Tri, Hita Karana harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan sangat memengaruhi estetika dan pesan-pesan dalam karyanya. Nuwarta percaya bahwa seni tidak hanya berfungsi sebagai objek estetika, tetapi juga sarana transformasi sosial dan pemikiran ekologis. Banyak karyanya menyuarakan kritik terhadap eksploitasi alam dan kehilangan identitas budaya. Adapun penghargaan dan peran nasional, Bapak Nyoman Nuwarta sebagai tokoh nasional, Nyoman Nuwarta telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Padma Award dari pemerintah India, Anugerah Kebudayaan dari Presiden RI, perancang Istana Kepresidenan IKN Nusantara yang desainnya berbentuk burung Garuda raksasa sebagai simbol kekuatan dan kemajuan Indonesia ke masa depan. Ia juga pernah menjabat sebagai dewan juri dalam berbagai kompetisi seni tingkat nasional dan internasional, serta aktif membimbing seniman-seniman muda Indonesia. Kiprah Nyoman Nuwarta dalam dunia seni telah membentuk wajah seni rupa publik Indonesia modern. Dengan pendekatan monumental, penuh makna, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal, ia berhasil menjembatani tradisi dan modernitas. Ia bukan hanya pematung, tetapi juga arsitek budaya, visioner lingkungan, dan penggerak edukasi seni. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan hari ini tentang Bapak Nyoman Nuwarta. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.